Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi di pembelajaran IPA. Walaupun masih daring ya nak, tapi harus tetap semangat. Hari ini kita menggunakan video YouTube, yaitu melanjutkan materi yang di video Zoom kemarin ya, yaitu mengenai teknologi ramah lingkungan. Pada bab ini kita akan membahas mengenai ada 4 ya, yaitu yang pertama adalah pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan, yang kedua adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan, yang ketiga yaitu perilaku hemat energi dalam keseharian, dan yang keempat yaitu teknologi tidak ramah lingkungan. Coba kalau kita bisa lihat di sini, ini ada gambar apa? Gambar burung ya. Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada burung tersebut? Mengapa tubuhnya dipenuhi dengan cairan hitam? Jadi si burung ini ada di suatu laut ya, atau di pantai gitu. Cairan hitam tersebut merupakan minyak bumi yang tumpah di laut, dan laut pun menjadi tercemar. Jadi tidak hanya burungnya saja, artinya makhluk hidup ya, terus juga lautnya juga tercemar. Lalu bagaimana alternatifnya? Alternatifnya kayak apa? Yaitu salah satunya bisa menggunakan teknologi ramah lingkungan yang akan kita bahas hari ini. Ya. Minyak bumi termasuk ke dalam teknologi ramah lingkungan. Kenapa tidak ramah lingkungan? Karena menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Menurut proyeksi Badan Energi Dunia, hingga tahun 2030, permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% dan sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu yang selama ini kita pakai ya, seperti BBM, bensin dan lain-lain gitu ya. Fantastis bukan? Pernahkah kamu berpikir apabila minyak bumi digunakan secara terus-menerus, maka cadangan minyak di bumi akan habis. Ini ya. Sekarang kita masuk ke yang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sustainable teknologi ini adalah bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Dan teknologi ramah lingkungan ini memanfaatkan yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang kedua adalah bahan yang dapat didaur ulang. Yang B ini adalah aplikasi teknologi ramah lingkungan, yaitu ada beberapa bidang ya, seperti yang di buku paket. Yang pertama itu adalah bidang energi. Contohnya adalah bahan bakar dari tumbuhan atau biofuel. Ada 2 jenis biofuel, yaitu yang pertama adalah bentuknya etanol, yang kedua biodiesel ya. Kayak tadi biofuel itu apa sih nak? Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik seperti yang udah dibahas kemarin ya. Jadi bisa dari sampah-sampah organik seperti daun kering atau juga kotoran hewan atau kotoran manusia gitu ya. Oke, ini dia bentuk-bentuknya. Bentuk etanol yaitu dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat. Yang kedua adalah biodiesel, sudah dikembangkan dan diproduksi sebagai bahan bakar kendaraan. Sudah ada yang pakai ini biodiesel ini. Terus kemudian biogas. Yang B tadi biogas ya. Biogas adalah jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik dan bakteri anaerob. Bahan organik biogas itu tadi ya seperti kotoran dan urin hewan ternak. Tempat strategis bagi pembuatan biogas itu adalah di peternakan dan pabrik pengolahan makanan, ini seperti pabrik tahu atau pabrik tempe. Ini peternakan sapi ya. Yang ketiga adalah sel surya atau solar cell, yaitu alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi listrik. Ini sudah banyak beberapa yang memakai tenaga surya ini ya, sel surya ini, yaitu dengan cara saat cahaya matahari mengenai panel surya, cahaya akan menghasilkan emisi elektron. Nah, emisi elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga menghasilkan energi listrik tadi. Tuh. Yang D adalah pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, yaitu sumber energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Yang digunakan adalah itu energi gerak, energi kinetik, dan aliran air, hydropower. Ini PLT-nya sudah ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu menggunakan generator dan turbin. Jadi air dan kinetik juga gerak. Yang E5, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak atau ocean power. Ini
masih agak jarang ya sepertinya di sini, walaupun kita tahu Indonesia banyak lautnya, tapi ini sepertinya masih agak baru pembangkit tenaga listrik tenaga pasak surut air laut dan ombak. Padahal kalau digunakan sangat bisa, karena laut kita banyak banget gitu, bisa dimanfaatkan pastinya. Yang keenam, ini ada pembangkit listrik tenaga angin atau wind power. Ada dua jenis, yaitu di daratan dan di pantai. Selanjutnya adalah geothermal. Geothermal adalah panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi dan cairan dalam kerak bumi. Cara mengambil geothermal ini yaitu menggunakan sistem pompa panas geothermal. Ya, nih yang dapat memanaskan dan mendinginkan. Ini prosesnya. Selanjutnya itu adalah fuel cell dan hydrogen power. Reaksi antara gas H2 dengan O2. Menghasilkan energi panas yang tinggi ya. Ini air dan gas H2. Kemudian kalau tadi di bidang lingkungan, sekarang ada di bidang transportasi. Yang pertama itu adalah kendaraan hidrogen atau hidrogen vehicle, yaitu terpasang alat yang mampu mengubah energi listrik kimia menjadi energi mekanik gitu. Bisa misalkan listrik kimianya ini berupa misalkan baterai, bisa ya. Terus yang B ini mobil surya atau solar car, yaitu energi utamanya dari sinar matahari yang tadi kita sudah bahas, yaitu sel surya. Jadi tidak hanya rumah saja yang sekarang menggunakan tenaga surya, tapi juga sekarang mobil sudah ada yang menggunakan tenaga surya. Yang tiga ini yang lagi happening adalah mobil listrik yang harganya masih sangat mahal, triliunan, miliaran dan triliunan, yaitu mobil listrik atau electric car menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Yang ketiga ini bidang lingkungan. Yang tadi pertama bidang energi ya, yang kedua bidang transportasi, yang ketiga adalah bidang lingkungan. Yang pertama itu ada biopori. Biopori adalah teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Pemanfaatannya untuk pembuatan kompos. Jadi biopori ini biasanya kita bikin kayak lubang-lubang kecil di tanah. Jadi saat hujan air hujannya bisa masuk ke tanah gitu. Yang B itu adalah fitoremediasi atau penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun anorganik. Contoh tumbuhannya itu bunga matahari, eceng gondok dan sansevieria. Ini tanaman lidah mertua ya kalau nggak salah ya. Oke, selanjutnya adalah toilet pengompos atau composting toilet. Toilet kering yang menggunakan proses secara aerob yang menghancurkan feses yang dihasilkan manusia. Yang D itu adalah pemurnian air atau water purification. Teknologi osmosis balik menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis ya. Pemurnian air. Ada juga kok jadi toilet pengompos ini atau pemurnian air ini di beberapa negara ada yang sudah menggunakan, jadi air seni manusia gitu ya, dimurniin lagi menjadi air bersih, air minum gitu. Tapi di Indonesia belum. Yang keempat yaitu bidang industri. Bidang industri ini yang pertama ada biopulping. Apa itu biopulping? Yaitu proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Contoh mikroorganisme yang digunakan itu adalah Pelebia subcerilias dan Seriporiopsis subvermispora. Ini keduanya ini adalah salah satu mikroorganisme, yaitu fungi atau jamur ya. Nah, sekarang kita masuk ke perilaku hemat energi dalam keseharian. Kita tahu ya, sudah banyak sekali diwacanakan untuk hemat energi, karena kita tahu bahwa sumber fosil kita, sumber bahan bakar kita itu sudah semakin menipis, makanya kita harus hidup hemat. Yang pertama itu adalah memudayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan. Yang ketiga adalah mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. Yang keempat, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. Jadi jangan terus-menerus diisi terus. Yang D adalah teknologi tidak ramah lingkungan. Kalau tadi yang pertama kita bahas adalah teknologi ramah lingkungannya, yang ini adalah tidak ramah lingkungan.
Yang pertama itu yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, yaitu adalah pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi ini diolah untuk digunakan sebagai bahan baku aspal, pelumas, nafta, solar, minyak tanah, aftur, bensin, dan LPG. Yang ini yang kita pakai, ya bahan bakar ini yang setiap hari kita pakai. Proses penyulingan minyak bumi ini pertama yaitu adalah pengeboran minyak bumi yang berisi minyak. Jadi tanah dibor tuh ya. Lalu memomponya keluar, disalurkan melalui pipa, truk atau kapal minyak, kemudian menuju kilangan minyak. Yang terakhir adalah penyulingan atau destilasi minyak bumi. Jadi kita tahu ya bahwa bahan-bahan yang kita gunakan ini adalah termasuk teknologi tidak ramah lingkungan. Yang kedua itu adalah pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara yaitu bahan bakar fosil yang terbentuk dari beberapa tahapan dan berasal dari tanaman yang terkubur 300 sampai 400 tahun. Ini maksudnya tanaman atau maaf ya, mungkin kayak manusia yang sudah terkubur lama itu lama-lama memang menghasilkan minyak itu yang terkubur beberapa ratus tahun, puluhan tahun, ya itu yang bisa menjadi batu bara. Ini pengolahan batu bara. Batu bara ini di dalamnya terkandung banyak karbon dan sulfur. Ketika dibakar, sulfur akan dilepas dalam bentuk gas belerang dioksida atau SO2. Oke, demikian. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai teknologi ramah lingkungan. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat. Untuk yang belum paham nanti bisa langsung tanya ya. Oke, bisa akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.